So, do you know anything about recount? Have you heard of it? Or have you learned anything about it? Recount generally retells past events. Kalau kita baca tentang biografi atau cerita liburan seseorang, berarti itu contoh dari recount text. Nah, kalau kita baca recount text, kita akan menemukan bagian-bagian seperti orientation, events, reorientation. So, what is orientation like? Itu biasanya berisi tentang siapa tokohnya dan settingnya. And what about events? It tell what happened sequentially. Jadi urutan kejadian, misalnya kejadian di hari pertama, kedua, atau seterusnya. Dan last but not least, reorientation refers to the closure of events. Jadi itu tentang penutup dari teksnya. So, do you know anything about reverse to the closure of events? Jadi itu tentang penutup dari teksnya. Sahabat juara, sebelum kita mengetahui bagaimana strategi untuk mengerjakan soal tentang topik atau main idea, kita perlu mengetahui apa sih pertanyaan jenis ini? Well, this question actually asks what main point the writer is trying to get across in the passage. Jadi sebenarnya soal jenis ini menanyakan apa sih poin utama atau inti yang ingin disampaikan oleh si penulis dalam teks tersebut. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah gagasan utama atau ide pokok. Well, to make it clear, let me give you the sample questions. The first one, what is the topic of the passage? And then the second one, what is the main idea of the passage? And then, what is the subject of the passage? And what is the writer primarily concerned with? And which of the following would be the best title of the passage? Jadi, kalau soal-soal yang menanyakan tentang topik atau main idea, tidak selalu menggunakan kata-kata seperti topik atau main idea. Akan muncul kata-kata seperti subject, title, atau primarily concerned with. Well, sahabat juara, sebenarnya masih banyak contoh-contoh soal yang lain. Intinya, kalau ada soal-soal yang menggunakan kata-kata seperti topik, mainly deals with,
mostly talks about, mostly discusses. Berarti itu adalah soal-soal yang menaikkan tentang topik atau main idea. Now, it's time to talk about the strategy. How to answer this type of question. Langkah pertama yang kita lakukan adalah read the part beginning each paragraph. Jadi kita baca awal dari setiap paragrafnya. Kalau misalnya cuma ada satu paragraf, berarti kita baca bagian awalnya saja. Oke, setelah itu, find the main theme or topic from what you have read. Jadi kita simpulkan dari awal setiap paragraf yang sudah kita baca tadi. Kalau misalnya kita masih belum menemukannya atau kita masih belum merasa yakin, to make sure, just skim through the passage to find what is mostly mentioned or talk about. Jadi kita baca secara cepat, bukan secara detail ya, secara cepat untuk mencari kata-kata yang sering diulang, yang sering dibahas, atau yang paling banyak disebutkan di setiap paragrafnya. Nah, setelah itu, kita simpulkan dan kita lihat jawabannya, kemudian kita pilih jawabannya yang paling berkaitan dengan awal setiap paragraf yang kita baca atau dari kata-kata yang sering diulang tadi. Dan jangan pilih jawaban yang tidak berkaitan dengan apa yang sudah kita baca tadi. Oke? Jadi, kita tidak perlu membaca teksnya ini secara detail, cukup membaca awal dari setiap paragrafnya atau membaca secara cepat untuk mencari kata-kata yang paling banyak disebutkan atau sering diulang. Now, let's have a look at this sample question. Ini saatnya kita mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita gunakan strategi yang sudah kita pelajari dalam soal ini. Soalnya adalah, what is the topic of this passage? Ini adalah soal yang menaikkan tentang topik, dan kita tidak perlu membaca teks semuanya secara detail, hanya membaca awal dari paragraf ini. Di kalimat pertama dari teks ini disebutkan, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi menurut John Dewey, ada perbedaan antara intelligence dan reasoning. Setelah itu, kita lihat di pilihan jawaban. Kalau kita lihat yang A, dia hanya berbicara tentang intelligence of John Dewey. Tidak ada reasoningnya. Berarti jawaban A kurang. B, distinctions made by John Dewey. Sebenarnya di sini ada distinctions, perbedaan. Tapi dalam hal apa, tidak dijelaskan. Jadi, opsi B juga kurang. Kalau yang C, Dewey's ideas on the ability to reason. Di sini hanya membahas tentang ability to reason. Tidak membahas tentang perbedaan antara intelligence sama reasoning. Jadi yang C juga kurang lengkap. Kalau kita lihat yang D, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Sepertinya opsi D ini adalah yang paling lengkap. Karena dia berbicara tentang perbedaan antara intelligence dan reasoning menurut Dewey's. Dan kalau kita lihat yang E, John Dewey's dissimilarity in the way of one's reasoning, di sini sebenarnya ada kata dissimilarity yang artinya perbedaan juga, tapi hanya dalam hal reasoning, tidak membahas tentang intelligence. Jadi yang paling lengkap, yang paling sesuai dengan bagian awal dari teks ini adalah yang D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. So, simple right? Jadi kita cuma cukup membaca bagian awal dari teks ini. Alright, sahabat juara, that's all about how to find a topic or main idea of a passage. Gampang kan ya? Jadi kita tidak perlu membaca semua teksnya secara detail, kita cukup membaca awal dari setiap paragrafnya atau mencari kata-kata yang sering diulang aja. Jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu, dan satu lagi tip dari saya, kalau kita mau mengerjakan reading comprehension, kita baca soalnya dulu baru ke teks, bukan membaca teksnya dulu baru ke soal. And thanks a lot for watching.